Halo semuanya, sehari-hari setiap sesi sudah cepat berlalu dan ini sudah menjadi sesi dan hari yang terakhir. Dan setelah saya menjadi pendeta dan sebagai pendeta saya sering mengadakan seminar sepertinya. Dan inilah kebahagiaan tentang sebagai pendeta. Setelah orang-orang menerima firman Tuhan tentang Injil Yesus Kristus, menerima pembaruan dalam kebenarannya. Itu luar biasa. Kita baca firman Tuhan dulu, Yesaya 53, mulai ayat 1 sampai 12 kita baca. Siapakah akan percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tubuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan samaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertekam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia diterambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesaksian apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban menebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pukul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaraan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sampai 12 kita baca. Ya, firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesaya sudah bernubuat tentang Yesus Kristus ratusan tahun sebelum Yesus datang, dan semua itu telah terjadi sesuai dengan nubuat dari Nabi Yesaya. Saat saya menjadi pendeta dan memberitakan Injil seterusnya, dan saya dapat merasa kegembiraan yang tidak dapat orang-orang yang lain pernah merasakannya. Satu ketika, dalam pagi saya terima telepon, saya angkat halo, itu telepon dari Afrika. Katanya, Pak Pendeta, ini dari Liberia, di Afrika. Oh, ada apa? Saya tanya. Kata, ini ada ya kepala
di cabang di Liberia telepon. Katanya, Johan, saudara Johan itu ditusuk kalajengking dan sedang dia mati. Jadi ada seorang anak muda namanya Johan. Dia asal dari Dallas di Amerika. Dan pada saat dia mendaftarkan diri program Kunyusko jadi sukarelawan, dan akhirnya ia datang di Liberia. Di sana dia hidup untuk menjadi sukarelawan. Dan satu ketika anak ini tidur di malam, dan pada malam yang gelap ada yang terasa ditusuk, disengat dari mungkin jarum atau yang lain. Dia terbangun. Tapi itu malam tengah, nggak bisa lihat apa-apa. Apa ini? Dia sakit tapi masuk ke tidur lagi, lalu bangun pada pagi. Dan dia berkata kepada rekannya, kemarin semalam ada yang menusuk. Ya, aku, siapa yang ini? Ada yang bilang, saudara, itu pasti kalajengking. Orang ini bilang, jangan tertawa, di manakah kalajengking? Ada di kamar kami, dia bilang. Dan pada sore hari itu, yang anak nama Johan ini, dia merasa agak sakit perut, dia mau ke kamar mandi. Tapi baru sebelum tiba di kamar mandi, dia jatuh dan pingsan. Lalu kepala dari cabang datang kepada dia, meminta maaf, berkata ini dia buang air kecil dan besar pada tempatnya. Dan ini dia susah bernafas, sekarang sudah dekat mati. Ayo Johan, sadarlah. Terus yang memukul pipinya, begitu dia usahakan bangunkan dia kembali. Tapi sedang dia setengah mati. Dan akhir-akhirnya naikkan di dalam mobil dan bawa ke dokter. Lalu dokter bilang dengan begitu, berkata, pulang aja. Minta tolong, dia bilang. Tapi anak muda ini ditusuk oleh kalajengking. Digigit oleh kalajengking. Ini sudah terlambat. Kenapa bawa dia ke sini? Jika dia baru disengat dan langsung datang sini, itu pun sudah cukup bahaya. Tetapi sekarang, sudah terlambat, dia berkata. Begitulah, racun kalajengking sudah tiba di jantung. Jadi ini tidak akan mungkin dia hidup selamat. Tidak akan mungkin, katanya. Lalu mereka diusirkan dari dokternya. Dan rumah sakit kemudian pun berkata yang sama. Dan mereka terus meminta tolong untuk bantunya. Akhir-akhirnya diterima yang rumah sakit ketiga terbaring. Dan sebentar lagi sudah berhenti napasnya. Dan ada yang dokter-dokter datang berganti dan mempres jantungnya untuk hidupkan dia kembali. Katanya sekitar 2 jam lamanya mempres jantung untuk hidupkannya. Tapi sedikit bisa bergerak jantungnya. Waktu itu tekanan darah sekitar 30 dan temperatur darahnya sekitar 17 derajat Celcius. Ini sampai sama dengan orang yang mati. Waktu itu yang kepala cabang dari sana telepon ke saya. Johan, ini apa? Apa terjadi? Saya tanya kepada dia. Saya akan sampaikan. Ada yang sesuatu terjadi dan sekarang saudara Choi ini sedang mati. Lalu dia berkata tentang kondisinya. Dia disengat dari kalajengking. Setelah itu, racun telah dipaparkan di seluruh tubuhnya sampai jantung. Sekarang dia sudah dekat kematian. Memang jantung bergerak sedikit, tapi dokter pun sudah menyerah. Katanya itu tidak akan mungkin dia selamat. Mungkin 2-3 jam kemudian akan dia mati, katanya. Setelah saya diberitahukan hal ini. Di Liberia, di Afrika, jika penerbangan dari Korea ke sana butuh 18 jam sampai di sana. Tapi kata dokter dalam 2-3 jam dia akan mati. Bisakah saya kasih obat ke sana atau kirim dokter ke situ? Semuanya nggak bisa kan? Jadi saya terasa sangat gugup. Dan kebetulan pagi hari itu saya membaca Alkitab dan saya teringat ayatnya itu. Itu Yesaya 40 ayat yang 31. Katanya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini tiba-tiba saya dapat ingat kembali.
Lalu saya tanya, boleh saya berbicara sama Cui Yohan? Saya tanya. Katanya, oh iya, bisa. Ya, dia kasih telepon kepada Cui Yohan. Ya, Cui Yohan, ini telepon dari Pak Pendeta. Lalu saya bilang, hai Cui Yohan, apa kamu dengar suaraku? Dengan suara yang kecil, ya Pak Pendeta. Dia menjawab. Dan kemudian saya bilang, katanya kamu digigit oleh kalajengking Afrika. Ya, haruslah datang segera, tetapi sudah terlambat. Racun dipaparsi seluruh badanmu. Dan sekarang kamu sedang mati. Dan dokter berkata, ya, tidak akan selamat sekitar 2 jam aja. Tidak akan selamat lagi. Tapi, coba dengarkan padaku ya. Pagi hari ini, setelah saya bangun, saya membaca kitab. Dan kebetulan saya baca Yesaya 40 ayat 31. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini kata Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ya, seperti kamu tahu, ke-66 kitab suci adalah firman dari Tuhan kita. Dan Tuhan tidak sama sekali berbohong. Ia tidak sama sekali berbohong. Dan dia pasti akan menjaga janjinya. Dan apa kata Tuhan di sini adalah, tetapi, ya kan, seperti yang Anda sedang mati sebab racun kalajengking. Tetapi jika kamu memandang Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, mengharapkan kepadanya, kata Tuhan adalah akan mendapat kekuatan baru. Ya, memang aku tidak tahu apa-apa, tapi saya tahu bahwa firman Tuhan adalah sungguh firman dari Tuhan, kata Tuhan. Dan yang tahu adalah Tuhan adalah bukan yang berbohong. Sekarang, kata dokter, dalam 2 jam kamu akan mati. Tetapi Alkitab ini sudah berkata jauh berbeda. Jika kamu memandang Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan dan mengandal kepada Tuhan dan menunggu dan menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kepadamu kekuatan baru. Dia tidak akan berbohong. Kalau begitu Yohan, sekarang kamu sedang hampir mati, tetapi jika Tuhan memberi kekuatan baru kepadamu, pasti kamu akan menang. Kamu akan mengalahkan racun kalajengking dan menjadi sehat kembali. Apa kamu bisa ngerti maksudku? Dia jawab, iya Pak Pendeta. Begitu ia menjawab, oh iya baik. Jadi coba kamu menanti-nantikan Tuhan dan menunggu Tuhan dan mengandal bagi Tuhan. Kalau begitu, pasti Tuhan akan memberi kekuatan baru. Jika kamu menerima kekuatan baru dari Tuhan, ya, racun kalajengking itu tidak akan apa-apa kepadamu lagi. Setelah itu, saya dengar banyak kali kesaksian dari anak muda ini juga. Saat itu, dia kira, ya, inilah hari kematianku. Dan sebab dia, ya, jantungnya udah berhenti sekali. Lalu dihidupkan dari dokternya kan, setelah dipres jantungnya. Nah, akhirnya apa yang dia berpikir adalah, dia adalah anak dari Dallas, Amerika. Dan pada saat dia berangkat dari Dallas ke Afrika Liberia, dan ayah antara dia sampai ke bandara terpeluk dia dengan begitu hangat. Dengan begitu, ia berkata, "Hei Yohan, selamat jalannya," ia bilang. Tetapi Cui Yohan ini sedang hampir mati. Nah, setelah saya membaca Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, tiba-tiba firman ini dapat diingatkan di dalam hatiku. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, saudara, kalau begitu, pasti jika Tuhan memberi kekuatan baru, ya, dengan kekuatan dari Tuhan, itu gampang sekali mengalahkan racun kalajengking kan? Begitu jelas, saya kasih tahu kepada Cui Yohan. Ya, sekarang kamu sedang hampir mati, dokter kata,
dalam 2 jam kamu akan mati, kamu tidak akan selamat. Ini memang ya sudah terjadi, tetapi apa yang kitab suci berkata, jika kamu menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru, dan kamu sungguh butuh kekuatan baru untuk mengalahkan kalajengking. Nantikanlah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Jika Tuhan kasih kekuatan baru, kamu akan sembuh dari racun kalajengking. Memang akulah bukan yang penanggung jawab. Sebab inilah firman Tuhan kan. Jadi saya sungguh bisa menjelaskan kepada Cui Yohan. Lalu tanya, apa kamu bisa ngerti? Apakah kamu bisa percaya? Oh ya, Pak Pendeta. Dengan suara kecil dia jawab, baik, kamu harus cepat sembuh. Aku akan putuskan teleponnya. Lalu obrolan itu sudah selesai. Lalu saya telepon ke Dallas di Amerika kepada pendeta yang dia datang ikut sebelumnya. Saya bilang, Cui Yohan sedang ditusuk kalajengking, sedang mati. Kumpulkan jemaat-jemaat dan berdoa untuk dia. Saya mintakannya. Lalu coba kabari kepada orang tuanya. Sedang Cui Yohan sedang mati. Coba doakan untuk dia. Begitu saya telepon kepada mereka. Setelah itu, Cui Yohan dengar firman ini. Ya, memang gampang sekali kan? Menanti-nantikan Tuhan. Dan menunggu Tuhan. Dan mengharapkan kepada Tuhan. Kalau gitu, Tuhan akan memberi kekuatan baru. Sesungguhnya, Yohan berteriak dalam hatinya, Tuhan, aku menanti-nantikanmu Tuhan. Aku mengemantang kepadamu Tuhan, sesuai dengan janjimu. Setelah aku mengandal kepadamu, menanti-nantikanmu, tolong memberi kekuatan baru. Engkau tidak akan berbohong kan? Engkau akan menjaga janjimu. Begitulah dia berdoa dalam hatinya. Lalu dia masuk ke tidur. Setelah dia masuk tidur dengan begitu mendalam, sudah cukup lama dia tidur terus. Setelah malam sudah cukup gelap, ada seorang suster yang menjaga di ruangannya. Dia hampir antuk. Lalu dia menjaga orangnya dan memelihara orangnya, dan dia masuk ke ruangan Cui Yohan ini. Sebelum dia masuk, dia kira, ya anak muda itu mungkin dia sudah mati sampai sekarang ini. Mungkin saya harus urus proses untuk kematian. Dengan begitu dia masuk ke ruangannya, tapi dia lihat tekanan darah menjadi cukup tinggi, menjadi naik. Dia merasa kaget, heran. Lalu dia bangunkan dokter, coba datang ke sini, dia bilang. Ada apa, suster, ada apa terjadi? Dokter bilang, coba dokter tolong lihat di sini, ada mujizat terjadi. Lalu dokter datang, lihat, ya seharusnya anak muda ini harus mati kan, tetapi tekanan darah terus naik ke atas. Lalu dokter juga terkaget. Hei, suster, ada apa yang terjadi? Ada apa yang Anda melakukan? Kata suster, aku tidak melakukan apa-apa. Tapi begitulah tekanan darah menjadi tinggi. Dan besok pagi, anak ini bangun dari tidur. Aduh, ya tidur baik sekali. Dia bilang. Nanti tanyain, apa kamu dengan baik-baik? Oh iya baik, ada apa? Dia tanya, bilang. Hei, apa kamu ingat apa terjadi kemarin? Kemarin kamu terbuang air kecil dan besar. Aku mandikan kamu itu, aduh, bau jelas sekali, bilang temannya. Nah, setelah kaki yang ditusuk dari kalajengking itu sudah membusuk seperti fotonya. Ini setelah sudah cukup sembuh, begitulah kakinya sudah membusuk. Dan pasien ini setelah racun kalajengking masuk ke dalam tubuhnya, jadi susah dia dapat pembiusan. Tapi sebab dia tidak dapat pembiusan untuk operasi, jadi itu menjadi sakit parah bagi dia lagi, kata dia. Dan akhirnya, yang heran, kaki dia menjadi sembuh total. Nah, seperti gambar ini. Luar biasa kan? Ini dalam 2 bulan, dia sudah sembuh total. Dan lalu dia menjadi sehat sekali. Lalu, ini menjadi berbahagia. Dan kemudian, dia balik ke Dallas dari Amerika dan menikah sama istri yang cantik.
dan dia dapat 3 anak. Dan ketiga anak itu juga mereka cantik sekali. Dan sekarang dia kerja sebagai manajer IYF di Los Angeles, menjadi pelayan misi yang terbaik. Tuhan yang kita percaya adalah yang hidup. Saya sudah mengalami banyak kali, nggak bisa terhitung. Tuhan sudah hidup. Sudah melihat banyak kali orang-orang yang sudah dekat kematian dan hidup kembali. Dan juga saya merasa sakit parah penyakit MA, lalu sembuh total darinya. Dan tahun 1999, jantungku juga sakit parah, sudah dekat kematian. Tetapi oleh anugerah Tuhan, sudah sembuh total juga. Dan sering Tuhan kerja begitu dahsyat dengan hidup di dalam kehidupan kita. Ini bukan semacam teori, tetapi secara nyata Tuhan sungguh kerja di dalam hidup kita. Kita mengalami banyak kali. Selain ini juga, sungguh tidak sama sekali saya membayangkan, tetapi Tuhan telah mengerjakan yang luar biasa kepada kami. Jadi, Tuhan yang saya percaya. Jika bagaimanakah aku bisa menghargai dengan uangnya? Nggak bisa menghitung kan? Jadi, banyak kali saya sempat mati sebab penyakit, tetapi setiap kali Tuhan sungguh kerja dan hidup di dalam hatiku. Jadi, saya membaca Alkitab karena ini adalah firman dari Tuhan, dan firman Tuhan tidak sama sekali pernah berbohong dan semuanya terjadi sesuai dengan janjinya. Setelah saya melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya ini yang luar biasa. Sekarang, setelah saya menjadi tua, dan beberapa tahun kemudian aku menjadi usia 80. Dan selama hidup saya hidup seperti mimpi. Tahun ini, saya pernah 2 kali di Amerika untuk mengadakan KKR, seminar, dan juga keliling beberapa negara yang lain buat seminar lagi. Dan minggu yang lalu juga saya mengunjungi 4 negara di Afrika, Kenya, Ghana, Togo, Cote d'Ivoire, dan beberapa hari kemarin seorang ibu negara dari Mozambik datang di Korea dan dia ingin bertemu sama saya. Dan dia ajak aku di tempat yang dia inap di Korea dan dengar tentang Mind Education. Sebab mepet waktunya tidak bisa obrol panjang, tapi akhir bulan Februari tahun depan dia mengundang saya secara official dari pemerintah Mozambik. Nah, Tuhan menyertai dengan saya dan menjaga janjinya. Itulah hal-hal yang baik sekali. Firman Tuhan yang kita baca di Yesaya 53 ini, Nabi Yesaya menerima penglihatan visi daripada Tuhan dan dia menulis. Lalu dia tulis tentang Yesaya 53. Nah, di sini ada apa yang Tuhan katanya? Ya, siapakah yang akan percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Setiap kali saya membaca kitab, sering saya melihat diriku sendiri. Aku seorang nama Oksupak. Tidak sama sekali ada apa-apa yang terasa menarik kepada yang lain. Tidak ada sesuatu dapat memegahkan diri. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam saya sendiri. Inilah aku. Jadi, di dalam hidup manusiawi sudah terlelah, capek sekali. Jadi aku tidak bisa melakukan apa-apa.
Lalu saya percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Setelah saya mengandalkan kepadanya dan hatiku sudah menjadi dekat sama Tuhan, lalu Tuhan hidup di dalam hatiku. Dan kenapa saya memberi khotbah? Memang aku ini adalah seorang bukan apa-apa. Tetapi selama saya tinggal bersama dengan Tuhan, anugerah yang besar sekali yang tidak dapat menjelaskan dalam kata manusia, Tuhan telah berikan kepada saya. Tadi sore, saya datang di Hotel K dan ada mengadakan persekutuan, mengumpulkan para hamba-hamba Tuhan sama jurnalis di Korea. Dan khususnya, kali ini Menteri Jorbi datang dari Cote d'Ivoire. Ia datang dulu dan dia menjelaskan tentang apa yang ia kerjasama dengan saya di negaranya di Cote d'Ivoire. Ya, memang aku ini adalah seorang yang bukan apa-apa. Dan tidak sama sekali ada sesuatu yang baik dilihat dari orang yang lain itu. Enggak sama sekali ada. Pada saat saya berusia 19 tahun, saya takut sekali kehidupan akan datang ke depan. Karena tidak sama sekali akan berjalan dengan baik-baik. Dengan begitu, saya berusia 19 tahun, saya menerima pengampunan dosa oleh anugerah Yesus Kristus. Dan mulai saat itu, walaupun saya tidak berusaha untuk melakukan sesuatu, tetapi hanya saya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tapi Dia memimpin saya. Itulah hal indah sekali. Jadi saudara, kepada Anda semua masing-masing, sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus. Dan jika Anda membandingkan pekerjaanmu dan pekerjaan Yesus Kristus, dan saya ingin sekali Anda mengalami pekerjaan Tuhan di dalam hatimu sesungguhnya. Saya adalah seorang yang banyak punya dosa yang dulu, walaupun saya ikut gereja sejak kecil. Tetapi Yesaya 53 ini berkata, Nabi Yesaya, dia adalah orang yang sekitar 600-700 sebelum Yesus lahir di bumi ini. Dan dia telah menulis, bernubuat, apa yang dan bagaimana Yesus akan datang. Sudah sesuai dengannya Yesus datang. Jika kita membaca firman-firman ini, itu ya heran sekali. Sungguh-sungguh saya merasa berbahagia bisa berdoa kepada Tuhan yang hidup dan bergaul, bersekutu. Itulah apa yang saya merasa sangat berbahagia. Tahun 87, saya sakit parah, sakit mah. Jadi ini sakit sekali. Tapi Tuhan sembuhkan itu total. Dan tahun 99, saya hampir mati sebab jantungku sakit. Dan sudah dekat kematian sebenarnya. Tetapi Tuhan sembuhkan total. Sampai sekarang di depan saya, memang di dalam kehidupan seperti kita semua ada kesulitan, ada yang menganiaya, ada yang pengkhianatan, ada yang orang-orang yang melawat kami, memang terus akan ada, kan? Tetapi seperti perempuan tangkap dari perzinahan, pada saat dia berada di tengah orang-orang yang akan melempar batu kepadanya, dan pada saat Yesus datang, dia menurunkan semua batu yang diangkat oleh orangnya yang lain. Tidak sama sekali batu yang lemparkan kepada perempuan itu. Lalu Yesus berkata, Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi setelah perempuan ini pulang ke rumah, apa pikiran ada di dalam hatinya? Apakah dia masih punya pikiran keinginan hawa nafsu untuk berzina? Atau masih takut orang-orang akan datang kembali dan melempar batu kepadanya? Tidak akan mungkin.
Tetapi saat dia pulang ke rumahnya, dia tidak mempunyai pikiran yang lain kecuali hanya saja satu saja. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Inilah hati yang penuh di dalam hatinya. Dan setiap batu-batu yang jatuh ke bawah, ya itu harus dilemparkan ke saya. Itu akan pukul kepalaku dan mukaku, akan pukul mataku. Tetapi hanya jatuh ke bawah aja. Ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Inilah hati yang penuh di dalam hati perempuan itu. Memang saya tidak berdosa sampai ditangkap dan dilempar batu seperti perempuan itu. Tetapi, walaupun saya ikut gereja, pernah berbohong dan mencuri, berbuat banyak dosa dan kejahatan juga. Dan jika saya berfikir diri, pasti aku orang berdosa, akan ke neraka, saya berfikir. Dan pada saat Yesus datang kepada yang sakit 38 tahun, sedang dia terbaring di tempatnya kan, tapi Yesus bilang, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah. Memang dia nggak bisa berjalan kan? Tapi, ya Tuhan Yesus, aku nggak bisa berjalan. Tapi, jika saya menyangkal pikiranku yang tidak bisa berjalan, tetapi ikut berjalan seperti Yesus, bisa. Itu apa yang terjadi kepadaku. Saya sendiri adalah orang-orang berdosa. Tetapi setelah saya baca kitab, dosaku telah dihapuskan seputih salju. Hanya percaya itu aja. Jika Tuhan membenarkan, sudah dibenarkan. Sebab Yesus tidak sama sekali berbohong. Mulai saya percaya itu, saya mulai berubah. Sebab saat itu Tuhan Yesus selalu menyertai dengan saya. Walaupun saya mengalami banyak kesulitan dan permasalahan yang saya mengalami, tapi Tuhan tidak sama sekali menyangkal saya. Dia terus membantu dan menjaga dan terus memberi berkat kepada saya. Dan memang saya sendiri adalah pendeta yang tidak ada yang istimewa. Tetapi tahun yang lalu biasanya pada hari ibadah yang Paskah kami dapat stadium yang besar di Korea dan ibadah Paskah. Tapi pemerintah Korea melarangkannya sebab COVID baru dimulai. Jadi kami arahkan ibadah itu secara online. Dan lalu kami siarkan biar banyak orang di seluruh dunia dapat ikut dan dengar. Lalu kami menerjemahkan dalam bahasa Inggris, China, Rusia, dan Spanyol, sama Prancis, dan dalam bahasa Korea. Jadi keenam bahasa ini kami siarkan ibadah kami secara langsung. Dan setiap sesi 2 juta orang ikut hadir bersama. Jika kami paling banyak kumpul di Kochok Skydome Stadium, paling banyak 40.000 orang bisa kumpul. Tapi hadir 2 juta orang online, saya pun tidak bisa ngerti awalnya. Tapi 2 juta, sungguh 2 juta, saya tanya terus. Yang lebih heran adalah, bulan Mei kemarin, kami buat seminar seperti kali ini, lewat online ini. Dan yang terjadinya apa? Di seluruh dunia, 276 stasiun saluran siarkan khotbahku yang panjang 90 menit kali 11 sesi. Mereka siarkan semuanya ke negaranya dan daerahnya. Jadi banyak yang dengar khotbahku. Dan musim gugur yang tahun lalu kami buat seminar sekali lagi. Seperti begitu kami buat seminar seperti biasa. Tapi 655 saluran siarkan khotbah saya seterusnya. Jika 655 saluran stasiun itu jumlahnya besar kan? Jadi saya menjadi seperti yang terkenal di seluruh dunia. Dan setiap orang yang dengar khotbahku, mereka heran sekali. Hanya yang saya sampaikan firman seperti yang kalian dengar kali ini. Tetapi seluruh dunia mereka terheran. Lalu terus kami memberitahukan tentang mind education kepada anak-anak muda. Dan beberapa tahun sebelumnya,
Saat ada Olimpiade di Brazil, ada seorang anak muda di sekolah di Afrika, dia meminta tolong menonton football, sepak bola di Olimpiade. Guru bilang setelah kelas, coba lihat. Katanya, setelah selesai, sepak bola akan berakhir. Guru bilang, walaupun begitu, masih tidak bisa. Anak ini ingin nonton, lalu dia lari keluar di ruangan sekolah. 2 jam kemudian, dia membakar sekolahnya. Jadi semua anak-anak muda keluar dan melihat gedungnya terbakar. Yang tadi keluar, dia membakarnya. Dan beberapa anak-anak mengambil foto dan sebarkan di media online. Dan besok pagi, katanya 80 sekolah terbakar mengikutinya. Aduh, ini kelihatannya menarik anak-anak muda berpikir. Inilah bagaimana hati anak muda sekarang ini. Mereka tidak berpikir. Jadi, setelah sekolahnya terbakar, di manakah kami belajar? Dan siapa yang membangun kembali, bagaimana kami akan dihukum. Jika mereka berpikir hal-hal itu, ya pasti mereka tidak akan membakar sekolahnya. Tapi membakar sekolah itu menarik ya. Seperti begitu mereka hanya merasa dan melakukannya, jadi mereka merasa senang. Sampai sekarang masih ada yang membakar sekolahnya. Lalu saya berkata, ya, inilah sebabnya kita butuh minded education. Minded education itu kami ajar tentang daya berpikir. Jika ada seseorang menghadapi kepada permasalahan, memberi sempat biar dia berpikir. Jika dia berpikir, akan berubah. Anak-anak muda itu hanya merasa menarik pada saat membakar hanya satu sisi saja. Tapi jika dia berpikir, di mana saya belajar, di mana saya tinggal, siapa yang membangun kembali sekolahnya, kalau begitu siapa yang dihukum dan bagaimana beratnya. Jika anak-anak muda ini berpikir sampai begitu, dia tidak akan membakar sekolahnya. Sebab anak-anak ini tidak berpikir akan terjadi begitu. Jika 10 tahun kemudian, hati anak-anak muda akan menjadi lebih parah sebab mereka sudah lebih gampang melihat semua yang dari online. Jika mereka menonton video, dengan begitu diambil kesempatan dia berpikir. Sebab menonton video, ia tidak perlu berpikir mendalam kan? Hanya menonton dan fungsi berpikir sudah hampir mati. Lalu, waktu saya membesarkan anakku, anak-anak saya masih sejak mereka kecil, saya ajar mereka bisa berpikir dan mengajar bagaimana mereka mengendalikan diri. Waktu anakku bersekolah SMA, dia sudah dapat SIM mobil. Biasanya di Amerika, SMA kelas 2 sudah bisa dapat SIM mobil dan bisa mengemudinya. Lalu saya beli satu mobil untuk dia. Waktu itu saya beli mobil yang paling murah di Amerika. Katanya Passcode. Anak saya merasa berbahagia sekali. Dan teman-teman dari anak saya yang dari Korea, semuanya yang kaya. Jadi orang tuanya beli mobil yang baik kepada mereka. Setelah mereka dikasih mobil, memang jarak dan lingkungan aktivitasnya lebih luas kan. Pada hari Sabtu mereka main ski. Jadi berjalan 230-300 kilo jauhnya. Mereka pergi main ski dan pulang hari Senin. Dan minggu depan pulang hari Selasa, minggu kemudian pulang hari Rabu. Memang anak saya juga, jika dia dengar cerita mereka main ski, dia ingin gabung juga kan? Tetapi anak saya tinggal di gereja kami yang ada di New York. Jadi pada ibadah minggu dia harus membersihkan dan menyapu gereja dan juga harus menjaga kolam renang. Dan seperti begitu saya tidak sama sekali kasih uang saku kepada anaknya. Terkadang saya datang di Amerika ketemunya, mungkin saya kasih $150 atau 200 paling. Tetapi dengan begitu anak saya belajar dan dilatih bagaimana mengendalikan diri dan bagaimana dia berpikir.
Lalu setelah dia lulus dari SMA, dan beberapa teman dari dia, banyak yang teman dari dia, mereka lulus ikut upacara, tapi tidak ada yang ijazahnya. Tetapi setelah dia dapat ijazah lulusan SMA, dia berkata, sebab ayah mengajar aku baik-baik, jadi saya juga mau ikut main ski, tapi aku tidak, jadi saya dapat lulus. Seperti di dalam Mind Education, kami ajar daya berfikir dan mengendalikan diri, dan bagaimana memahami kepada yang lain-lain. Kalau begitu, hidup mereka menjadi lebih terang dari sebelumnya. Jika kita hidup di dalam dunia sama, tetapi mereka akan dapat kebahagiaan, syukuran jauh lebih baik daripada yang lain. Lalu kami membuat lembaga IYF dan melayani kepada anak-anak muda. Dari sana banyak anak-anak muda yang berkembang, dilatih dengan baik-baik. Dan di antara semuanya ini, apa yang paling penting adalah kami bukan yang berkuasa, tapi Tuhan Yesus sajalah yang berkuasa. Pada saat Tuhan menjaga aku, jika Tuhan menjaga aku, siapa yang akan menghajar saya, kan? Tuhanlah yang menjaga saya. Itulah yang heran sekali. Saat saya dengar kabar bahwa Choi Yohan ditusuk kalajengking dan sedang mati, awal kami mengutus mahasiswa ke luar negeri sebagai program Good News Corps ke luar negeri, dan jarang terjadi kayak kecelakaan seperti hal-hal yang tidak baik jarang terjadi. Hampir tidak sama sekali terjadi, boleh kata begitu. Tetapi pada hari Choi Yohan sempat mati hari itu, tetapi Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Seperti tadi gambar itu, yang luar biasa kan? Dia sudah dapat hidup kembali dan menikah, dapat anak juga. Jadi jika Anda sama Tuhan, jika hati kita terhubung dengan Tuhan, apa yang terjadi? Jika kita dengar firman Tuhan dan membaca, dan firman Tuhan mulai masuk ke dalam hati kita, kalau begitu, apa yang terjadi di dalam kita adalah kehidupan yang kita hidup itu menjadi berkurang, tapi kehidupan yang hidup oleh hati Tuhan dimulai di dalam kehidupan kita. Jadi selama 80 tahun, sudah dekat 80 tahun saya hidup selama hidup ini, sudah mengalami banyak permasalahan dan kesulitan. Tapi Tuhan tidak sama sekali menyangkal saya, tapi tetap dia membantu seterusnya. Nah, khususnya akhir-akhir ini, saya diwawancarai oleh banyak stasiun dari banyak negara. Nah, khususnya banyak pimpinan-pimpinan Kristen di Amerika ikut acara ibadah kami dan dengar firman Tuhan. Dan sudah 820,000 pendeta gabung Christian Leaders Fellowship dan bersekutu bersama. Lalu kami membuat sekolah teologi baru di Amerika. Memang STT yang lain, jarang mereka berkata tentang Alkitab, tetapi yang lain. Jadi kami memulai sekolah teologi secara Alkitabiah. Dan sekarang 15,000 orang masuk dan belajar. Dan terus bertambah seterusnya. Dan kami akan mendapat banyak pelayan-pelayan misi di kami. Pada awal memula semester baru kali ini, saya berkata kepada muridnya, ya, kalian belajar baik-baik. Jika setelah lulus, kami akan memberi sempat kerja di dalam misi kabar baik. Begitu banyak pendeta ingin kerja di dalam misi kabar baik. Sesungguhnya, ini hal-hal yang tidak akan mungkin kami membayangkan sering terjadi kepada kita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia dan rupakan tidak. Sehingga kita menginginkannya. Sebelumnya, aku ini adalah seorang yang bukan yang baik, tidak ada yang sesuatu yang baik. Jadi teman-teman saya juga tidak suka aku juga.
Ada seorang teman saya, namanya Chan Chung Nam. Dia tinggi, lebih besar daripada saya. Dia seorang tampan sekali. Dan orangnya segar banyak. Dan sifatnya juga, karakternya baik juga. Tapi karakter saya kayak menjadi agak sepi. Jadi dia disukai oleh semuanya. Tapi jarang ada yang menemani saya, suka saya. Setelah saya menjadi pendeta, banyak yang datang kunjungi saya. Dan sebelumnya, jarang ada yang suka saya. Memang kelihatannya pun begitu. Jadi, mungkin itu sebabnya saya lebih dekat kepada Tuhan. Dan teman ini sesungguhnya semua temannya lain menyukai dia. Satu ketika saya datang di kampung halaman, teman-teman yang lain bilang, aduh, ya di antara kami istri dari Chen Chung Nam, ya paling cantik. Istrinya datang dari kota Busan dan tercantik di kotanya. Ada banyak yang bilang, dia sudah menikah dengan istri yang cantik. Oh, baik, memang begitu. Lalu, beberapa tahun kemudian saya datang di kampung halaman lagi. Ada yang bilang, apa Oksu, kamu dengar kabar dari Chung-nam? Ada apa? Apa kabarnya baik? Saya tanya. Oh, tidak. Ada apa terjadi? Saya tanya. Katanya, dia bunuh diri. Apa? Chung-nam itu dia membunuh diri? Dia yang karakternya terbaik itu? Kenapa? Saya tanya. Saya tidak bisa ngerti. Saya dulu ingin sekali tanya kepadanya, kenapa kau bunuh diri? Tapi sudah tidak bisa. Jika saya berpikir tentang diri sendiri, memang aku ini adalah, ya, seorang bukan apa-apa. Tetapi Tuhan mengasihi aku saja, ya, tidak ada yang lain. Sebab itu, jika saya ada yang seorang yang berkurang, tidak masalah. Karakterku tidak baik pun tidak masalah. Sebab Tuhanlah yang memimpin saya. Tadi, Yesaya 53 yang kita baca, ini cerita semua tentang Yesus Kristus telah dinubuatkan begitu jelas dari Nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya. Siapakah akan percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai turak karung, ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semarangnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan merupakan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3 berkata, ia dihina dan dihindari orang. Dari orang, dia dihindari dan dihina. Ya, kemungkinan sebagai ini agak mirip bagi saya. Saya juga dihina, dihindari banyak. Banyak yang tidak suka saya. Memang itu mungkin jadi karena saya orang yang tidak baik. Itulah bagaimana saya hidup dulu. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Lalu ayat 4 katanya apa? Tetapi sesungguhnya, dulu orangnya begitu dihina, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia yang menanggung penyakit, kesengsaraan, dan inilah siapa? Yesus Kristus yang mati atas kayu salib untuk kita. Ayat 5 bilang, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan apa yang lebih penting, kan? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi sebab Yesus, dia telah menanggung semua dosa kita dan mati atas kayu salib, dia sudah menerima ganjaran dan kesengsaraan untuk kita semua.
Jadi segala kesulitan, kesedihan, kutuk, dan dosa, dan semua kejahatan yang tanggung kepada kita, tetapi telah tanggungkan kepada Yesus. Jadi yang penting adalah Yesus yang besar itu, dia menanggung kesengsaraan kita, ganjaran kita, terbilur-bilur untuk kita. Semuanya dia terima. Kenapa? Untuk kita terima keselamatan. Untuk itu kita menjadi sembuh. Untuk kita diselamatkan. Jadi Yesus menumpah darah dan dihina, dikena sulit sebab kita. Tetapi jika kita masih berkata diri orang-orang berdosa, kalau begitu apa gunanya Yesus mati atas kayu salib? Yesus mati atas kayu salib dan dia telah menanggung semua dosa kita. Tetapi orang tidak menerima itu menjadi miliknya. Jadi saudara, tadi saya sebutkan tentang cerita Yohanes kan? Setelah dia ditusuk kalajengking sudah tengah mati. Setelah saya dengar kabar itu, saya merasa gugup sekali. Sampai sekarang, kami sudah mengutus lebih 10.000 mahasiswa ke luar negeri sebagai sukarelawan bernama Gunyusko. Awal mula kami mengutusnya, kami susah tidur. Seperti dulu, di Liberia ada yang penyakit-penyakit Ebola dipaparkan di sana. Kami cari bagaimana mereka mengevakuasikan itu. Ya, untuk itu sibuk. Dan kemudian ada seorang saudari di Ghana sakit tulang belakang. Akhirnya beberapa hal-hal ini terjadi. Kami merasa sangat takut. Tetapi Tuhan tetap kerja di dalam kita. Itulah yang baik sekali. Memang apa yang saya sungguh bisa berkata kepadamu adalah aku mengalami banyak penganiayaan, kesulitan, dan permasalahan. Tetapi selalu Yesus datang, dia mengganti dan menanggung segala kesalahan dan kesulitan saya. Itu apa yang saya mau sampaikan kepada Anda semua. Kadang saya juga terasa sedih dan merasa kesulitan dan pencobaan. Tetapi Tuhan selalu bersama dengan saya. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, akulah yang berdosa dan dikutuk, akulah yang dibinasakan, akulah yang ganjaran harus datang kepadaku, tetapi Yesuslah yang ganti semua. Inilah tidak bohong, ini bukan bohong. Jadi jika kita semua percaya ini, ya walaupun penderitaan datang, tapi segera keluar. Dan penyakit datang, segera keluar. Saya juga mengalami banyak penderitaan, tapi selalu Yesus bersama dengan saya dan menolak semua kebahayaan datang kepadaku. Seperti semua batu-batu sempat lempar kepada perempuan itu, sudah jatuh ke bawah oleh Yesus kan? Jika Yesus tidak ada, semua batu akan dilemparkan kepada perempuan, memukul kepala, hidung, mukanya. Akhirnya perempuan ini berdarah dan mati kan? Tapi Yesus Kristus datang dan bekerja biar semua batu tidak akan lemparkan kepada perempuan itu. Saya sendiri adalah seorang yang bukan apa-apa. Dan banyak dosa penderitaan datang kepadaku, dilemparkan kepadaku. Tapi sebelum tiba sampai ke saya, semuanya turun di depanku sebab Yesus Kristus. Seperti perempuan itu, setelah dia membuka matanya, semua batu yang diambil oleh orang-orangnya telah jatuh ke bawah. Inilah apa yang kerja Yesus. Jadi perempuan ini tidak melakukan apa-apa, hanya dia berbuat dosa, tidak sama sekali berbuat hal-hal yang baik, tapi Yesus mengasihi perempuan ini. Tuhan tidak membiarkan perempuan ini mati. Ya, jika kita juga percaya Yesus Kristus, jika kita sungguh percaya Yesus, segala batu-batu itu pun akan jatuh kepada kita juga.
perempuan tangkap tali perzinahan. Ya, pasti dia menurunkan kepalanya. Lalu terdengar suara Yesus, "Di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Lalu dia terkaget, menaikkan kepala dan melihat tidak ada yang lain. "Ya Tuhan, tidak ada Tuhan," dia bilang. Ya, semua batu yang seharusnya dilemparkan kepadanya dan memukul dia sampai mati dengan berdarah, tetapi semua batu-batu itu sudah turun ke lantai di bawah. Lalu, bagaimana hati perempuan ini terjadi? Penuh dengan syukuran bagi Tuhan. Bagaimana dia mengucap berterima kasih kepada Yesus. Tuhan kerja di dalam hati kita sama dengan kepada perempuan yang tadi. Selama saya percaya Yesus Kristus, memang aku bukan orang apa-apa, tetapi apa saja yang saya kerjakan, Tuhan membantu. Waktu saya melakukan IYF, atau melakukan World Camp, atau melakukan Kunyus Call, atau sekolah teologi, apa saja yang saya melakukan, bantuan suara pun juga. Apapun saya kerjakan, semua yang kami kerjakan terjadi begitu. Bukan karena kami melakukan baik, jadi kami kerjakan. Tetapi sebab Yesus mengasihi kami. Karena Tuhanlah yang kasih. Jika ada yang melarangkan Tuhan untuk mengasihi, itu menyakiti hati Tuhan. Dia mengasihi kita, jadi apa yang ia harus kerjakan kepada kita? Dia siapkan jauh lebih sebelumnya. Dia utus Yesus dan menghapuskan dosa kita dan siapkan semua jalan biar kita masuk kerajaan surga. Jangan usahakan melakukan sesuatu yang lain, tetapi percayalah dalam hatimu. Hanya saya juga percaya aja, dosaku yang jahat itu telah dihapuskan. Kitab suci sudah berkata, semua dosaku telah dihapuskan. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Yang oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia yang terima ganjaran, tapi kita terima keselamatan. Dia terbilur-bilurnya, tapi kita menjadi sembuh. Ya, betapa indahnya firman Tuhan ini kan? Ya, saudara, saya dulu adalah orang-orang yang jahat, tapi hanya saya percaya ini aja. Lalu firman Tuhan, hati Tuhan mulai masuk ke dalam hatiku. Memang sampai sekarang aku banyak ada kekurangan, tapi saya melihat Tuhan ubahkan saya. Aku bukan apa-apa. Tapi sejak tahun yang lalu, tahun ini terus disiarkan di banyak stasiun. Memang aku ini bukan apa-apa sesungguhnya, tapi di mana saja aku pergi, sudah menjadi orang yang terkenal. Waktu saya memberi khotbah, seperti di Kenya, 3.000 orang pendeta-pendeta berkumpul, dan Ghana, Cote d'Ivoire, Togo sama juga. Setelah mereka dengar firman, mereka semua berbahagia. Di Kenya, mereka sedang berbahagia. Saya bilang, ayo kita nari bersama, saya bilang. Lalu saya bernari bersama. Setelah istriku melihat, apa ini? Dia bilang. Ya, apa yang tarian itu lucu sekali. Walaupun itu terlucu, tidak sesuainya, tapi mereka senang berbahagia juga. Setelah mereka menerima pengampunan dosa dan merasa sangat-sangat bersyukur bagi Tuhan. Saudara yang kekasih Tuhan, memang ini tidak butuh sertifikat atau kami bukan orang-orang yang istimewa, tapi semua dosa kita telah diampuni. Kita hanya percaya itu aja. Semua dosa kita yang berat itu, dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, ia telah menghapuskan semuanya. Itu yang saya percaya, dan dengan itu menyatukan hati sama Tuhan. Apapun saya mengerjakan, ia telah membantu. Memang ini susah dipercayakan. Seperti khotbahku yang tahun yang lalu sudah terdengar kepada 2 miliar orang di seluruh dunia. Nah,
memang di sejarah kemanusiaan, memang tidak ada orang yang memberi khotbah dan terdengar kepada 2 miliar orang. Ini semua terjadi oleh anugerah Tuhan. Jadi saya menjadi orang yang terkenal, walaupun aku orang bukan apa-apa. Dan terus akan membuka jalan untuk kerja ke dunia. Dan sekarang kami memperbarui Afrika dan banyak negara yang lain. Dan banyak negara-negara presiden di Afrika, mereka mau terima pengajaran Mind Education ini. Tahun yang lalu kami ingin memulai, tapi sebab COVID nggak bisa berjalan. Tapi setelah COVID menjadi menurun, kami akan mengaktifkan dengan lebih baik. Dan setelah saya berfikir hal ini, pasti saya berfikir anak-anak muda di Afrika akan berubah. Dan setelah mereka berubah dan percaya Yesus, dan akhirnya terima pengampunan dosa, itu membahagiakan saya juga. Saudara yang kekasih Tuhan, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, dan Dia menumpah darah dan mati di atasnya. Seperti yang tadi, kepada anak muda, saya berkata, "Hei kamu Yohan, dengarkan baik-baik padaku. Kamu telah ditusuk kalajengking sedang hampir mati. Tadi pagi saya membaca kitab di Yesaya 40 ayat 31 ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Ini firman Tuhan. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Jika sesuai dengan firman ini, jika kamu menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kekuatan baru kepadamu. Kata Tuhan apa? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengan kekuatan dari Tuhan, kamu akan mengalahkan racun kalajengking. Dan hari kemudian, dokter datang dan tanya kepadanya bagaimana kamu sembuh. Sebab dia harus tulis di bukunya kan, walaupun dia tidak kasih obat apa-apa, tapi dia sembuh. Lalu dia tanya, bagaimana kamu sembuh? Dan cewek ini bilang, ya catatlah, Tuhan kerjakan. Saudara itu sedang kerja keras sebagai manajer IYF di Los Angeles. Jadi, memang kehidupan kita memang tidak apa-apa. Tapi pada saat kita kena tulah atau hajar, kita menjadi sedih dan berputus asa. Tapi jika Yesus bersama dengan kita, Dia akan memberi kekuatan baru. Saya sudah menyaksikan banyak kali orang yang harus mati tapi hidup kembali. Tetapi jangan hanya mengambil kekristenan sebagai agama biasa saja. Tetapi mari kita semua percaya Yesus sungguh mengampun dosa kita. Mari kita menyatukan hati sama Yesus. Jika hati Yesus alir di dalam hatimu, Dia akan menerima hikmatnya, kasihnya, pendamaiannya akan berlimpah-limpah di dalammu dan kamu akan penuh dengan syukurannya. Dengan begitu, kamu akan hidup dengan begitu berkat dan seterusnya. Ya, ini sesi sudah jadi terakhir, sudah cepat berlalu. Ini sesi yang terakhir. Ini seperti aku tidak melakukan apa-apa, sudah berlalu semuanya. Semoga di dalam hatimu ada Yesus Kristus dan percayalah Yesus ada di dalammu. Percayalah dosamu telah diampuni, percayalah Yesus akan menjagamu. Kalau begitu, pekerjaan yang luar biasa oleh Yesus akan datang kepadamu. Terima kasih banyak. Kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, kami mengucap berterima kasih banyak. Kami semua seharusnya orang-orang yang dikutuk dan dibinasakan. Tapi Engkau mengasihi kami dan menyelamatkan kami untuk selamanya. Kali ini, dengan beberapa hari ini, kami dengar firman Tuhan. Dan sebab Engkau, Yesus, hidup di dalam kami, dan tolonglah pimpin kami dan menjaga kami dan memberkati kami. Hikmat yang kami tidak punya, kasih yang kami tidak punya, tapi Engkau sudah punya. Kuasamu akan menjadi kuasa kami, kasihmu menjadi kasih kami, hikmatmu menjadi hikmat kami. Jika Engkau menjadi hati satu dengan kami, semua yang milikmu menjadi milik kami. Tolong memberkati semua dan biar kami dapat terima anugerah-Mu.
Semoga kasih karunia dan kasih yang luar biasa berlimpah-limpah di dalam kami. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.